tentunya impian bagi semua mahasiswa kalau mau lulus itu lebih cepat ya ketika kuliah gitu. Nah, kali ini itu saya akan sedikit sharing tentang bagaimana caranya kita bisa lulus kuliah hanya dalam waktu 3,5 tahun untuk S1. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tips biar kita lulus kuliah itu hanya dalam waktu 3,5 tahun ya. Nah, tentunya impian bagi semua mahasiswa, bukan hanya saja S1, S2, atau bahkan S3 ya, semuanya mahasiswa yang tentunya yang kuliah, itu punya impian bahwa kepingin cepat-cepat selesai gitu ya, pingin cepat-cepat lulus gitu dari pendidikannya. Nah, tetapi apakah adik-adik tahu bagaimana caranya biar kita itu lulus tepat waktu atau lebih cepat lah ya, lebih cepat hanya dalam waktu 3,5 tahun. Tentunya mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya banyak informasi di luaran sana, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang lulus hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun atau 3,5 tahun, khususnya untuk S1. Kalau yang S2 itu ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun atau bahkan yang lebih. Bahkan juga yang S1 pun bahkan juga ada yang lebih. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana caranya tips kita lulus kuliah S1 hanya dalam waktu 3,5 tahun. Yang pertama itu adalah kita harus paham dan baca aturan perkuliahan. Nah, biasanya aturan perkuliahan ini kita bisa dapatkan ketika kita baru pertama kali menginjakan kaki kita di kampus. Ya. Pada saat pengenalan ya mahasiswa baru ya, PKKMB gitu. Kemudian yang kedua itu buat target IPK tiap semesternya. Nah, jadi Anda bisa menargetkan IPK-nya, misalnya kalau tidak mau menargetkan cum laude, setidaknya setiap semester itu harus punya IPK katakanlah di atas 3 gitu ya. Jangan 3, tapi di atas 3. Dan jangan kurang dari 3. Itu harus ditargetkan. Kemudian yang ketiga itu rencanakan rencana studi semester 1 sampai semester 8 ya. Kenapa kok sampai semester 8? Padahal kita targetnya adalah 3,5 tahun. Nah itu. Jadi setiap semester itu Anda harus merencanakan apa saja sih yang harus saya lakukan di setiap semesternya. Semacam itu. Dan itu akan terbawa seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Anda akan terbiasa dengan apa yang sudah saudara list ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu disebut dengan journaling gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah hindari mengulang mata kuliah. Jadi maksimalkan setiap kali mata kuliah yang diambil. Jangan sampai mengulang mata kuliah ya. Kalau mengulang mata kuliah itu sudah terbiasa ya. Terbiasa artinya tidak lulus di mata kuliah itu, kemudian kita harus menunggu di semester-semester berikutnya untuk bisa mengambil lagi mata kuliah tersebut. Oleh karena itu maksimalkan mata kuliahnya. Hindari yang namanya mengulang mata kuliah. Kemudian maksimalkan juga yang namanya SKS yang banyak. Tapi saya menyarankan bahwa jangan terlalu banyak mengambil SKS di atas misalnya 22 SKS. Gitu, itu terlalu berat. Apalagi kalau sudah menjelang mau yang semester-semester terakhir. Kalau semester terakhir itu biasanya tugasnya lebih banyak ya. Dan itu adalah kalau yang di teknik itu lebih banyak ke tugas project gitu ya. Tugas project, tugas besar namanya. Kita menyebutnya adalah tugas besar. Kemudian yang keenam itu adalah ambil mata kuliah yang memang menurut saudara itu lebih mudah gitu ya. Jadi mata kuliah yang bisa saudara targetkan ya, nilainya lebih bagus di semester-semester atas. Jadi mata kuliah itu kan biasanya mendukung mata kuliah yang lain. Anda bisa memilih mata kuliah yang semacam itu. Kemudian yang ketujuh itu bangunlah relasi dengan sesama teman sekelas, sesama senior, dan juga sesama dosen ya. Itu penting banget gitu. Jadi dosen itu akan mengajarkan saudara itu banyak hal ya selama saudara proses kuliah gitu. Kemudian
Yang kedelapan itu adalah manajemen waktu yang baik. Itu penting sekali buat teman-teman yang mau kuliahnya lebih cepat. Jadi manajemen waktunya harus lebih dijaga. Yang berikutnya itu adalah pilihlah topik skripsi yang kamu kuasai, ya. Jangan memilih skripsi-skripsi atau topik-topik penelitian yang tidak saudara kuasai. Di video saya yang lain itu sudah saya membahasnya, kalau mau cepat lulus itu adalah mungkin di semester 6 itu Anda sudah bisa melakukan perencanaan penelitian dengan menawarkan diri ke dosen untuk melakukan proyek bersama di dalam penelitian gitu ya. Tapi idenya dari saudara gitu. Jangan sampai dosennya yang mencari Anda gitu. Kalau dosen yang mencari Anda itu biasanya dosen hanya akan mencari mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau lulus. Ya, yang waktunya sudah misalnya semester 7, semester 8, semacam itu. Kemudian ajak teman buat bimbingan skripsi bareng. Ya, kadang mahasiswa itu kan takut ya ketemu sama dosen. Jadi mungkin dengan bimbingan bareng itu lebih bagus gitu. Nah, yang berikutnya itu bisa mengikuti organisasi di awal perkuliahan. Nah, saran saya, penting banget kita mengikuti organisasi di dalam sebuah proses perjalanan kita mengikuti perkuliahan ya, dalam 4 tahun itu. Tetapi karena target kita itu adalah 3,5 tahun, maka Anda cukup misalnya hanya dalam waktu 3 semester saja itu Anda ikut organisasi. Jadi hanya cuma sampai semester 3. Gitu. Semester 4 itu harus sudah lepas organisasi. Adapun kalau masih mengikuti organisasi tapi tidak yang terlalu banyak menghabiskan waktu, semacam itu. Ya. Kemudian yang ke-12 itu jangan malu bertanya. Ya, kalau Anda mendapatkan kendala apapun, bertanyalah ya, baik itu ke sesama teman, lebih-lebih kepada dosennya. Yang berikutnya itu adalah baca materi perkuliahan sebelum kelas akan dimulai. Biasanya mahasiswa itu kurang sekali membaca yang namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Padahal itu seringkali diberikan ke mahasiswa-mahasiswa. Yang berikutnya itu jangan menunda untuk ngerjakin tugas ya. Jadi kalau diberikan tugas oleh dosen langsung dikerjakan, nggak perlu harus menunggu kapan tugas itu akan dikumpulkan, misalnya minggu depan. Kalau sudah waktunya diberikan hari ini ya langsung dikerjakan. Jadi biar minggu depan itu lebih banyak santainya sehingga saudara itu bisa belajar hal yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah dosen senior ini biasanya lebih baik dalam memberikan nilai ke mahasiswa. Oleh karena itu Anda perlu yang namanya melakukan pendekatan ke dosen-dosen senior. Biasanya juga ini kalau saya pelajari itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang melakukan pendekatan ke dosen-dosen senior gitu ya. Tapi tergantung mahasiswanya juga sih gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pahami karakter setiap dosen kamu ya. Itu penting banget karena ada dosen itu yang susah ditemui lah. Ada yang dosen itu lebih banyak melakukan penelitian. Nah, semacam itu Anda harus mengenali karakter-karakter dosen semacam itu. Sehingga ketika Anda misalnya memilih dosen tersebut untuk menjadi dosen pembimbingnya itu Anda merasa juga nyaman. Yang ke-17 itu jadilah mahasiswa yang berprestasi. Nah, kalau mau jadi mahasiswa berprestasi ya tentunya ditunjang dengan nilai IPK yang baik, Anda sering mengikuti kompetisi-kompetisi mahasiswa, Anda mengikuti organisasi-organisasi, sering terjun ke seminar-seminar. Nah, itu penting banget ya. Dan yang terakhir, itu tunjukkan kalau kamu itu mahasiswa yang aktif dengan rajin bertanya dan berargumen di kelas. Jangan menjadi mahasiswa yang hanya diam saja di dalam kelas. Itu tidak bagus. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.